Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Sofa Kuas, saya dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program Permata Sakti yang mengambil salah satu mata kuliah yang berada di Universitas Bengkulu, yakni mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pada Universitas Bengkulu ini, proses pembelajarannya sudah masuk pada tahap ujian akhir semester. Dan sekarang saya akan menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Yari Johan. Untuk soal yang pertama yang berkaitan dengan permasalahan, seperti yang diketahui bahwa Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku yang memiliki luas sekitar 377 km persegi yang terdiri dari dua wilayah darat dan wilayah laut. Sekitar 93% wilayah darat dan 7%-nya itu wilayah laut. Permasalahan yang sering terdapat pada wilayah pesisir yang ada pada Kota Ambon sendiri yakni sampah. Sampah merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi untuk kita, bahkan negara-negara di dunia pun berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut. Berkaitan dengan permasalahan sampah tersebut, mengapa sampah plastik sangat banyak pada wilayah pesisir yang ada pada daerah Kota Ambon? Hal ini dikarenakan Kota Ambon ini memiliki 5 kecamatan. Dan kecamatan yang paling padat dari kelima kecamatan ini yakni Kecamatan Sirimau. Kecamatan Sirimau merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kawasan terbangun lebih banyak dibandingkan dengan kawasan ruang terbuka hijau. Sehingga sebagian besar kawasan permukiman yang ada pada Kecamatan Sirimau ini masyarakatnya lebih memilih untuk membuang sampah pada daerah sungai dan daerah laut. Hal ini dikarenakan masih minimnya tempat penampungan sampah sementara di setiap sudut-sudut permukiman yang ada pada Kecamatan Sirimau sendiri. Dengan adanya permasalahan sampah plastik tersebut, teman-teman dapat lihat pada video berikut ini. Video berikut ini merupakan beberapa titik lokasi yang saya ambil yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali sampah plastik yang berada pada wilayah pesisir yang ada pada Kota Ambon tersebut. Solusi yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan sampah yang berada pada wilayah pesisir tersebut yakni pertama, pemerintah harus lebih tegas terkait dengan aturan yang telah dibuat berkaitan dengan sampah. Yang kedua, pemerintah harus lebih untuk menyiapkan tempat penampungan sampah sementara di setiap kawasan permukiman. Solusi yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan dampak negatif apa saja yang akan ditimbulkan jika sering membuang sampah pada area wilayah pesisir maupun laut. Dan yang keempat, pemerintah perlu lebih banyak untuk menyediakan armada laut untuk mengambil sampah-sampah yang tersebar di kawasan perairan ataupun kawasan laut yang ada pada Kota Ambon sendiri sehingga tidak terjadi penumpukan pada daerah pesisir atau pada daerah garis pantai yang ada pada Kota Ambon. Untuk soal yang ketiga terkait dengan dimensi, di mana sebelum kita mengetahui dimensi dari pengelolaan wilayah pesisir, kita harus mengetahui apa itu pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan pengelolaan kawasan pesisir yang mempertimbangkan konektivitas sosial ekologis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu terdapat 3 dimensi. Dimensi yang pertama yakni sektoral. Dimensi sektoral yang mana dalam dimensi sektoral ini perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Artinya, perlu adanya koordinasi dari beberapa sektor atau instansi terkait permasalahan yang akan ditangani. Misalnya, dalam permasalahan sampah plastik yang ada di wilayah pesisir, yang mana perlu ada keterlibatan dari sektor lingkungan, sektor perencanaan, maupun sektor perikanan dan kelautan, yang mana perlu melibatkan masyarakat di dalamnya. Nah, ini yang disebut sebagai koordinasi secara horizontal. Sedangkan untuk koordinasi secara vertikal, perlu adanya pelaporan atau bisa dikatakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kota setempat. Kemudian untuk dimensi yang kedua yakni dimensi bidang ilmu. Maksudnya pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, baik ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya. Sehingga ilmu-ilmu tersebut harus relevan atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan adanya dimensi bidang ilmu ini, maka permasalahan-permasalahan dalam wilayah pesisir dapat diatasi secara terstruktur dan terarah, sehingga solusi yang diambil dalam mengatasi masalah yang ada dapat berlangsung secara berkelanjutan. Artinya tidak hanya solusi yang direncanakan itu hanya pada 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, tetapi solusi tersebut memiliki dampak positif yang berkepanjangan dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun wilayah pesisir yang ada pada suatu wilayah. Kemudian untuk dimensi yang ketiga yakni keterkaitan ekologis. Artinya, pengelolaan dalam mengatasi atau meminimalisir masalah sampah yang berkaitan dengan wilayah pesisir pada setiap wilayah harus memperhatikan lingkungan atau meminimalisasi dampak destruktif terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan diri dengan proses terkait makhluk hidup. Dengan keterkaitan ekologis tersebut, maka dapat membantu menghubungkan keterkaitan bidang ilmu seperti pada dimensi yang kedua.